Saya punya data, saudara, saya tunjukkan sebentar. Saya tunjukkan di sini, kita lihat datanya, saudara. Supaya kita tidak dibodohi terus. Nah, mari kita lihat, saudara. Data yang ada di sini, saudara, ini sumbernya dari BPS, Badan Pusat Statistik Nasional, tahun 2024. Di sini disebutkan dana dari SDA, sumber daya alam kita, dari semua tuh gabungan tuh, batu bara, nikel, minyak, saudara, semua yang sedemikian banyak, itu hanya 7,4%, yang jumlahnya kurang lebih 207 triliun. Saudara, ini 207 triliun. Kemarin yang korupsi timah 271 triliun. Padahal untuk APBN-nya cuma 207 triliun. Tapi korupsi baru satu tambang saja sudah 271 triliun. Biadab, kurang ajar. Kemudian ditambah lagi, saudara, dari BUMN cuma 3%, cuma 85 triliun. Kemana perkebunan kita? Kemana perairan kita? Kemana BUMN penerbangan, kelautan, saudara, perlayaran? Kemana itu duit semua? Kemudian dari Badan Layanan Umum, saudara, cuma 3% juga. Begitu juga dari bukan pajak cuma 4%. Tapi dari pajak ke rakyat 82,4%. Totalnya yang diambil dari pajak 2.309,9 triliun. Jadi artinya pejabat di Indonesia lagi disuapin sama rakyat, saudara. Jadi Anda nih semua di sini nih, saudara, yang kalau beli baju kena PPN, masuk ke Indomaret, masuk ke Alfamaret kena PPN, makan di restoran kena PPN, Anda beli piki, Anda beli sendal, saudara, semua kena PPN, saudara. Jadi uang PPN Anda yang diambil tersebut semuanya buat nempanin para koruptor, buat nempanin tikus-tikus negara, saudara. Jadi artinya, saudara, artinya di Indonesia ini saat ini sedang terjadi orang-orang kaya hasil korupsi sedang disuapi oleh rakyat miskin, saudara. Biadab tidak? Biadab tidak? Ini baru satu korupsi nih 271 triliun. Tahu 271 triliun, saudara? Saya kasih gambaran aja, 271 triliun. Yang kemarin hukumannya cuma 6,5 tahun penjara. Saya mau tanya nih, saya mau tanya. Kita dapat, saudara, 270 triliun, kita di penjara 6 tahun, mau gak? Mau gak? Kita masuk penjara rame-rame. Gila, 271 triliun. Maling ayam di penjara 1 tahun. Maling buah semangka di kebun di penjara 1 tahun. Ada nenek-nenek di Jawa Timur nyolong kayu 3 batang 1 tahun. Giliran 271 triliun 6 tahun setengah. Yeay, kacau tidak? Kacau tidak? Habib Hanif ngomong baik-baik saja. Ditanya, bagaimana kabar Abah Habib Rizik? Baik-baik saja. 1 tahun penjara. Saya sakit berobat 2 tahun di penjara. Kacau tidak? Cuman saya ditanya, Habib kondisi bagaimana? Saya kasih kabar, alhamdulillah saya bikhair, alhamdulillah. 2 tahun penjara. Kacau tidak? 271 triliun 6,5 tahun. Yeay, kacau tidak? Kacau tidak? Saya tanya, ridho atau tidak? Ridho atau tidak? Biarkan atau lawan? Takbir.
Cuman sebelum melawan, hitung-hitungan dulu nih, 271 triliun tuh berapa tuh? Mau tahu gak? Mau tahu? Tekad kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, ya kan? Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa, ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. 271 triliun. Andai kata kita makan sehari, anggap nih orang puncak kaya semua nih. Sehari makannya 1 miliar. Satu hari makannya cukup gak 1 miliar sehari? Cukup. Cukup. Emang kaya lu badai. Udah satu hari makan 1 miliar. Setahun berapa miliar? 365 miliar. Udah ada 1 triliun? Belum saudara. Makan 3 tahun baru 1 triliun. Nah sekarang bagaimana kalau 271 triliun? Coba 271 triliun saudara, kalau kita makan sehari 1 miliar, setahun 365 miliar, maka 271 triliun saudara, kita bisa makan 742 tahun. Nah, lu baru tahu tuh gedenya tuh. Ayo saya tanya, kecil apa gede? Kecil apa gede? 742 tahun
kita makan seharinya 1 miliar selama 742 tahun sudah. Umur kita ada 742. Umur umat Nabi Muhammad rata-rata berapa? 63 tahun. Betul? Betul. Jadi sekarang tinggal dikali aja. 742 tahun dibagi 63 tahun. 11 keturunan gak habis. 11 keturunan gak habis. Di penjara cuma 6 tahun. Kacau tidak? Panitia juga mau di penjara semua. Asal dibagi. Dibagi 271 triliun. Rame-rame juga dibagi masih mau. Kacau tidak? Saya tanya, 271 triliun itu kecil atau besar? Kecil atau besar? Itu bisa dibawa makan satu hari 1 miliar selama 742 tahun. Sebesar ini tidak pantas hanya dihukum 6,5 tahun. Alasan hakim apa? Enggak, dia masih punya anak, dia punya istri. Gue punya bini, gue juga punya anak, nggak perlu penjara. Betul. Habib Hanif punya istri, punya anak, penjara. Kacau tidak? Kenapa waktu sidang Habib Hanif nggak mengatakan karena Habib Hanif punya istri, karena punya anak masih bayi, Habib Hanif dibebaskan? Begitu dong. Giliran yang 271 triliun menimbang. Karena ada istrinya dan ada anaknya, maka diringankan hukumnya. Iya. Ini dia hakim gelo. Udah pegal dah. Ini kalau udah ceramah begini kesel, dok-dokan aja ya antum. Kacau tidak? Ayo saya tanya semua, kacau tidak? Kacau tidak? Nah jadi saudara, kalau korupsi seperti ini, saya tanya, merusak negara tidak? Merusak negara tidak? Koruptor dilindungi. Ada lagi nih berita yang terakhir. KPK mengumumkan bahwa CSR daripada Bank Indonesia diselewengkan. Lu tahu CSR gak? Nggak tahu lu? Nggak tahu? Gue nyesel ceramah di sini. Ya berarti kan gue mesti terjemahin tuh. CSR, CSR. C-nya itu corporate, S-nya sosial, R-nya responsibility. Responsibility artinya apa saudara? Artinya responsibility saudara ini merupakan tanggung jawab sosial. Saudara, jadi supaya kita tahu bahwa CSR itu adalah tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Contoh, ada pabrik gula, dia keluarkan dana sosial cuma-cuma gratis untuk rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang ada timbal baliknya dengan pabriknya. Dia punya pabrik gula, CSR-nya diberikan ke petani tebu. Itu namanya CSR. Paham? Atau pabrik kecap saudara. Nah yang berhubungan dengan pabrik kecap apa? Kacang kedelai. Maka dia keluarkan CSR, bantuan dana untuk para petani kacang kedelai. Sehingga para petani di samping dapat gaji atau dapat untung dari penjualan yang dia jual ke pabrik, dia juga dapat dana bantuan supaya dia makin aktif kerjanya, supaya makin bagus, supaya ada timbal balik ke pabrik kecapnya. Jelas tidak? Jelas tidak? Atau saudara, kalau dia pabrik di satu tempat, jalanan rusak karena truk-truk dia lewat situ saudara, masyarakat terganggu, dia keluarkan CSR-nya untuk membenahi jalan. Hancurin apa biarin? Hancurin. Tadi Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani mengatakan salah satu cara para
musuh-musuh suatu bangsa ingin menghancurkan bangsa itu adalah rubah sejarahnya, lalu kaburkan sejarahnya. Orang-orang yang berjuang di bangsa itu kemudian dianggap sebagai pecundang pada masa perjuangan, kemudian dianggap sebagai pahlawan. Ini melongok, kenapa? Apakah betul ini telah terjadi di negara kita? Betul apa tidak? Kalau begitu, siapkah kita berjuang menjaga marwah leluhur kita? Siap. Menjaga setiap jengkal tanah Indonesia ini? Siap. Siapkah saudara-saudara Laskar Sabilillah bantu Prabowo, bantu Gibran untuk menjaga bangsa dan negara Indonesia ini? Siap. Siapkah kalian kalau negara kekurangan tentara, kemudian kalian dijadikan tentara paling depan, ditembak paling dahulu kalah? Siap. Buat apa kalian asah hijib tiap hari kalau ketika bangsa dan negara ini membutuhkan, kalian tidak berani berada di paling depan untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan bangsa dan negara kita Indonesia ini? Tidak ada artinya kita hidup tanpa mempunyai peran yang signifikan dan bermanfaat untuk tanah kita, untuk masyarakat kita. Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa orang yang tidak mempunyai kepedulian terhadap urusan orang-orang muslim, falaysa minhum, maka dia bukan termasuk golongan orang Islam. Umat Islam dijadikan budak oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, tapi dia diam. Bahkan dia mengatakan, hei PWILS, kalian jangan mencaci, kalian jangan mencaci orang, jaga persatuan, jaga kesantuan. Hei, kalau sama PWILS Anda bilang kita harus jaga kesantunan, kenapa Anda diam ketika Rizik Syihab mencaci maki presiden saya Joko Widodo? Kenapa Anda diam ketika Rizik Syihab mencaci maki waliullah Gus Dur radhiyallahu anhu? Kenapa Anda diam ketika Nahdlatul Ulama dihinakan oleh siapa namanya? Faisal Asegaf. Ketika Mbah Hasim dihinakan, Anda diam. Lalu ketika kami putra putri Nahdlatul Ulama membalas semua itu, Anda katakan Anda bukan NU karena Anda mencaci maki. Saya mencaci maki, kita Laskar Sabilillah mencaci maki, bukan orang baik tapi orang yang sukanya mencaci maki. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau engkau mau balas, kata Al-Quran, maka balas sebagaimana perbuatan mereka. Dan kita belum seleting balasannya, ini belum selesai, saudara. Betul apa tidak? Sudah banyak yang mereka lakukan, menghina-hina para pemimpin kita, para ulama kita. Betul? Kita hanya ngomong, hei kamu bukan cucu Nabi, katanya mencaci maki. Kamu DNA-nya bukan DNA turunan Nabi, kamu bukan orang Arab, marah. Padahal itu kajian ilmiah, saudara. Ini ada kitabnya di abad kelima. Ahmad bin Isa kagak punya anak, Ubed. Ada kitab Tahdhibul Ansab, saudara. Ada kitab Muntaqilatul Talibiyah. Ada kitab Al-Majdi. Ada kitab As-Sajaratul Mubarakah. Ada kitab Al-Asili. Ada kitab Al-Fahri. Hafal sampai itu. Masya Allah. Ini bukan fitnah, saudara. Kalau ente bukan cucu Nabi, sadar aja. Kita kalau ngomong ini nggak ada datanya, nggak biasa. Turunan Wali Songo, bangsa Indonesia berbohong, saudara, nggak biasa. Kita bangsa Indonesia turunan para raja, mulia-mulia, para wali, para orang-orang yang bikin Borobudur. Kita orang-orang mulia, tidak biasa berbohong, tidak bisa mencaci sebenarnya. Tapi karena lu mencaci, maka gue caci lu. Kenapa lu mencaci gua diam, gua caci lu marah? Gimana urusannya ini? Ngajak-ngajak perang sama cucu panglima perang. Aneh apa kagak? Ngajak perang sama cucu pahlawan nasional panglima perang. Aneh apa kagak? Aneh apa kagak?
Yang nantang perang cucu panglima perang? Bukan. Apa diamannya dulu panglima perang? Nggak ada sejarahnya. Apa dia itu di sana itu pernah keluarganya berperang mempertahankan negara? Tidak ada. Sudah saya teliti, mereka, keluarga mereka tidak pernah sekalipun turun di medan perang. Ketika Al-Qatiri di Yaman berperang dengan Al-Kuwaiti, mereka ngilang. Ketika merdeka Indonesia, setelah sebelumnya kita bangkit sebagai bangsa Indonesia mempunyai kesadaran bahwa kita sedang